Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini di konten vlog keempat ini saya mengangkat tema tentang perawatan kesehatan keluarga. Sebelum kita memasuki pembahasan, alangkah baiknya saya menyapa teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman di sana? Semoga baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan ya dari anjuran pemerintah. Dan jangan lupa pakai masker. Di konten vlog keempat ini saya membahas tentang tema perawatan kesehatan keluarga, yaitu tentang penyakit diabetes atau sering kita sebut dengan kencing manis. Apa itu diabetes atau kencing manis? Diabetes adalah sebuah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula dalam darah. Ada dua jenis tipe penyakit diabetes. Yang pertama adalah diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1. Faktor yang memicu adalah faktor riwayat keluarga atau faktor keturunan. Kemudian faktor usia. Banyak terdeteksi pada anak usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun. Kemudian faktor pemicu lainnya yaitu seperti sering mengonsumsi makanan atau minuman yang manis, sering mengonsumsi air yang mengandung natrium nitrat dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kadar gula dalam darah itu naik. Kemudian diabetes tipe 2. Faktor yang memicu adalah berat badan yang berlebihan atau obesitas. Kemudian distribusi lemak yang terlalu tinggi. Terus gaya hidup tidak aktif, jarang beraktivitas dan berolahraga. Kemudian diabetes tipe 2 ini banyak ditemukan pada usia di atas 45 tahun. Walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum usia 45 tahun. Penyebab diabetes. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil yang ada di dalam ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Lalu bagaimana solusinya untuk mencegah penyakit diabetes ini? Di sini saya telah membuktikan penggunaan bawang merah ini sebagai penurun kadar gula dalam darah. Banyak orang yang tahu bahwa bawang merah ini tak lebih hanya sebagai bumbu masak dapur yang setiap hari kita konsumsi. Namun faktanya ternyata bawang merah ini memiliki khasiat sebagai pengendali diabetes, yaitu untuk menurunkan kadar glukosa. Selain dapat menurunkan kadar glukosa, manfaat bawang merah ini juga dapat menurunkan seperti resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan penyumbatan arteri. Sumbernya ada pada senyawa sulfur
alil propil disulfide dalam bawang merah, yang mana berfungsi sebagai meningkatkan kerja insulin dalam menurunkan kadar glukosa. Nah, kandungan bermanfaat bawang merah yang lain adalah serat, vitamin B, antioksidan, vitamin C, vitamin B6, dan folat. Di dalam bawang merah memiliki kandungan quercetin, di mana kandungan quercetin di dalam bawang merah ini sangat manjur untuk mengurangi kadar gula darah. Selain itu, beberapa kandungan zat pada bawang merah bermanfaat memperkuat kapiler tipis, sehingga bawang merah mampu menanggulangi retinopati yang biasanya terdapat pada penderita diabetes stadium akhir. Quercetin sendiri merupakan inhibitor pengangkut auksin polar yang muncul secara alami, dan konsentrasi quercetin ini terbesar ada pada cincin paling luar dan bagian paling dekat akar pada bawang merah. Mengingat penderita penyakit diabetes di Indonesia ini cukup tinggi, maka dari itu mulai dari sekarang marilah kita memperhatikan dan membiasakan pola hidup sehat dan rajin berolahraga, serta memperhatikan pola makan dan minum kita. Video ini dibuat berdasarkan KD 3.10 kelas 8 pada jenjang SMP MTS tentang menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi, dan dapat dijadikan sebagai sumber bahan belajar di kelas. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.